Assalamualaikum anak-anak. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Kalau ibu guru bertanya, apa kabar hari ini? Kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Ya, kita coba satu kali. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pintar semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdua sama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ada yang bisa naik ke atas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, coba naik di atas, nak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu guru absen dulu ya. Sudah siap untuk belajar? Oke. Baik, ibu guru akan absen dulu. Rizka, Fatihah, Humaira Iskandar, Ferian, Akbar. Oh, hadir semua pada hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Ada yang tahu kita belajar apa pada hari ini? Oh iya, IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Yang ketiga, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Baik, di sini ibu guru akan menjelaskan mengenai apa itu sumber daya alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu guru bertanya dulu, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Baik, di sini ibu guru akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Di mana sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk kehidupan hidup manusia atau kehidupan sehari-hari. Karena tanpa sumber daya alam, kita tidak bisa hidup. Yang dimana sumber daya alam itu segala sesuatu kekayaan alam. Ada yang tahu kekayaan alam itu seperti apa? Baik, kekayaan alam itu bisa dimanfaatkan seperti udara, air, semua itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Adapun materi kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Ada dua sumber daya alam yang dapat kita ketahui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada pun yang tidak dapat diperbaharui. Di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti udara, air. Karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai kekayaan alam di mana dapat dimanfaatkan atau dikembangkan dan diadakan kembali apabila habis dimanfaatkan. Jadi misalnya air, kan air bisa selalu ada. Karena tanpa air kita tidak bisa bagaimana. Apalagi udara, kita tidak bisa bernafas tanpa udara. Oke, adapun udara itu adalah sangat diperlukan untuk makhluk hidup, untuk pernafasan. Seluruh organisme akan mati apabila tidak ada udara. Seperti halnya kita, tanpa udara kita tidak bisa hidup. Karena udara itu bisa dipergunakan untuk bernafas. Adapun air itu sangat penting untuk hewan, manusia, membutuhkan air seperti tumbuhan. Karena air itu merupakan kekayaan alam yang tidak ada habis-habisnya. Karena sangat penting, seperti untuk memasak, mencuci, dan sebagainya.
Adapun air bisa digunakan untuk bisa dijadikan para wisata ataukah tempat-tempat, bisa untuk listrik, seperti di desa-desa kan terkadang bikin kincir air. Jadi banyak kegunaan air. Adapun yang ketiga itu tanah, di mana tanah sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan kekayaan alam yang penting bagi kehidupan. Tanah dapat diperbaharui secara alami. Tanah akan berbentuk berlapis-lapis. Adapun tanah dapat dimanfaatkan untuk menanam sebagai sumber daya alam. Adapun bisa dibikin rumah kan? Oke. Adapun bagian kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti logam, tambang, batu bara, dan masih banyak lainnya. Seperti itu logam, seperti besi. Ada yang pernah lihat besi kan? Ya, itu salah satu dari logam. Baik, adapun materi yang ketiga yaitu hubungan sumber daya alam. Yang pertama itu hubungan sumber daya alam dengan lingkungan, di mana dapat berupa aneka ragam makhluk hidup maupun yang tidak hidup atau yang tidak berkembang biak. Adapun yang pertama itu sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, angin. Karena tanpa matahari kita tidak bisa apa-apa. Ada yang tahu apa manfaat matahari? Baik, manfaat itu matahari bisa untuk menjemur pakaian. Adapun seperti angin, kita bisa kan menghirup udara yang segar. Adapun yang kedua itu bahan baku atau hasil laut atau tanah. Misalkan yang di laut, yang ada yang tinggal di pulau ataukah di mana pasti pernah lihat laut. Kayak di laut itu banyak berupa binatang seperti yang bintang laut, ikan-ikan, dan sebagainya. Adapun yang ketiga itu sumber daya alam berdasarkan kenyamanan. Seperti kita bisa menghirup udara yang bersih atau pemandangan yang indah. Seperti di sawah pasti atau di gunung-gunung pasti pemandangannya yang indah, atau kita pergi di tempat wisata-wisata dengan pemandangan yang indah. Apakah ada anak-anak yang pernah pergi di tempat-tempat wisata? Ya pasti pernah lihat kan pemandangan yang indah. Jadi kita bisa menghirup udara yang bersih, seperti misalkan di pekarangan rumah. Kita bisa membersihkan pekarangan rumah atau menghiasi, ataukah misalkan menanam pohon, bunga-bunga, supaya bisa kelihatan bersih atau membersihkan, agar kita bisa menghirup udara yang bersih. Adapun yang bagian kedua itu sumber daya alam berdasarkan teknologi. Seperti misalnya sekarang sudah canggih kan, dimana dulu kita tidak bisa menggunakan HP. Zaman dulu itu kalau kita mau mengirim pesan pasti melalui kertas atau surat kan. Sekarang itu canggih, bisa video call melalui HP, bisa tatapan muka, apa saja. Seperti misalkan yang dapat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang itu teknologi, misalkan kita mengelola tempe, tahu yang dapat dikelola kembali. Adapun di sini teknologi itu seperti pembuatan, dimana dulu tani-tani itu kalau mau menanam pasti menggunakan sapi, tapi sekarang sudah canggih bisa menggunakan traktor. Ya begitulah teknologi sekarang dengan yang dulu, pasti banyak perbedaan. Ya, adapun yang ketiga itu masyarakat, sumber daya alam atau hubungan dengan masyarakat. Seperti
sekarang ini banyak masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam itu yang misalkan dia menebang pohon di hutan ataukah di tempat-tempat yang luas tanpa secara ditanami kembali. Jadi anak-anakku sekalian, jika kalian menanam ataukah menebang pohon yang banyak pisangnya lantas ditebang, pasti akan berkembang kembali. Begitupun dengan misalkan ada tanaman-tanaman lantas ditebang, bisa menanam kembali. Seperti misalkan itu yang di tempat luas, kan kalau di tempat luas itu ada habitatnya, kasihan habitat kalau misalkan tidak ditanami kembali. Oke? Ya, itulah materi yang ibu guru bisa sampaikan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang belum dipahami anak-anak? Bagaimana? Ya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, udah paham, cukup sampai di sini ya nak. Apa materi selanjutnya? Oh ya, jadi kalau sampai di rumah baca-baca bukunya, ya itulah pemaparan atau materi yang dapat ibu guru bisa sampaikan. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, ibu guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya itu seperti sumber daya alam. Pasti kalian pernah melihat sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di muka bumi kita ini, seperti pohon, udara, dan sebagainya. Sumber daya alam itu bisa terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tumbuh-tumbuhan, dan yang tidak dapat diperbaharui seperti logam, besi. Adapun yang ketiga itu sumber daya alam di mana hubungannya dengan masyarakat, teknologi, dan lingkungan. Sumber daya alam berdasarkan hubungan dengan lingkungan seperti makhluk hidup dengan benda-benda yang tidak hidup, di mana di dalamnya itu seperti energi matahari dan angin. Adapun teknologi, ya sekarang ini kan musim canggih. Dulu kita dalam pertanian, ada anak tani kan di sini, jadi kalian paham apa yang dulu kan dikerjakan. Kalian tanya ke orang tuanya, pasti berbeda. Dulu kita itu menggunakan sapi dalam menanam suatu untuk pertanian kan, sekarang sudah canggih kan ada traktor. Adapun yang ketiga itu hubungan sumber daya alam dengan masyarakat, seperti menebang pohon. Nah, di sini kita harus pahami di mana kalau kita menebang pohon yang begitu luas harus ditanam kembali karena kasihan kan habitatnya. Seperti kita bagaimana kalau tidak memiliki tempat tinggal, pasti merasa apa gitu kan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.